Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi QM for Windows untuk menyelesaikan masalah metode transportasi. Langsung aja kita ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal nih teman-teman, yaitu sebagai berikut. Suatu perusahaan semen mempunyai 3 pabrik di 3 tempat yang berbeda, yaitu pabrik W, pabrik H, dan pabrik P, dengan kapasitas masing-masing yaitu sebesar 90, 60, dan 50 ton per bulan. Adapun produk semen yang dihasilkan dikirim ke 3 lokasi penjualan yang berbeda juga, yaitu gudang A, B, dan C, dengan permintaan penjualan masing-masing sebesar 50, 110, dan 40. Nah, ongkos angkutnya yaitu sebagai berikut, teman-teman. Pabrik W dalam mengirimkan barangnya ke gudang A yaitu sebesar Rp20, pabrik W ke gudang B sebesar Rp5, dan pabrik W ke gudang C sebesar Rp80, dan seterusnya. Nah, yang ditanyakan adalah bagaimana cara perusahaan mengalokasikan pengiriman semen dari ketiga pabrik ke 3 lokasi penjualan agar biaya pengiriman minimum. Nah, jadi kalau kita bicara soal konsep metode transportasi, teman-teman, yaitu konsep ini berbicara soal bagaimana cara kita dalam mendistribusikan suatu barang yang sama ke berbagai lokasi yang berbeda, itu dengan tujuan seoptimal mungkin. Nah, seoptimal mungkin ini berbicara soal bagaimana distribusinya itu dengan biaya serendah mungkin, teman-teman. Nah, sebetulnya dalam menghitung ini kita bisa melakukan perhitungan secara manual. Nah, misalkan dengan metode NWC ya. Nah, maka akan didapati hasilnya yaitu sebesar 1890. Nah, angka 1890 ini akan kita buktikan dengan menggunakan aplikasi QM for Windows. Apakah didapati hasil yang sama? Nah, sebelum kita masuk ke aplikasinya, kita buka Excel dulu nih, teman-teman. Nah, Excel ini yaitu digunakan untuk data yang tadi teman-teman di soal, itu teman-teman bisa pindahkan ke sini dulu. Nah, supaya apa? Supaya teman-teman bisa lebih mudah dalam memindahkan datanya ke aplikasi yang tadi. Nah, selanjutnya kita buka aja aplikasinya. Nah, bisa dilihat di sini terdapat banyak sekali modul yang bisa teman-teman gunakan, tetapi karena kita bicara soal transportasi, maka kita pilih modul transportasi. Nah, selanjutnya teman-teman bisa kasih judul aja, metode transportasi. Nah, number of source. Nah, number of source ini berbicara soal berapa banyak sumbernya. Nah, sumber yang dimaksud adalah berapa jumlah pabriknya. Tadi ada 3 pabrik ya. Kita klik 3 dan number of destination. Nah, kemana tujuannya? Kemana barang yang mau dikirim? Nah, tadi kan ada 3 gudang ya teman-teman. Jadi kita klik 3. Nah, objektifnya ini tujuannya tadi kita mau mengoptimalkan dengan biaya seminim mungkin. Maka kita klik minimize, lalu klik OK. Nah, setelah itu teman-teman bisa paste aja di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa nih memilih metodenya. Nah, tadi kan kita mau pakai metode NVC ya, atau Northwest Corner. Kita klik ini, lanjut kita bisa mengklik solve aja. Nah, maka didapati hasilnya ternyata benar ya teman-teman. Jadi solusi optimalnya yaitu dengan biaya sebesar 1890. Nah, jika sudah teman-teman bisa klik print aja. Lalu pilih di sini pilih select all aja. Kita mau lihat semua metodenya di sini pengerjaannya. Lalu kita print. Nah, oke, lanjut klik save. Nah, setelah itu teman-teman bisa buka filenya sesuai dengan nama yang tadi teman-teman berikan. Nah, oke. Nah, inilah hasilnya teman-teman. Nah, jadi benar ya teman-teman, sesuai dengan perhitungan manual tadi, hasilnya sama yaitu sebesar 1890. Nah, ini biaya dari keseluruhan dari masing-masing pabrik dalam mendistribusikannya ke masing-masing gudang. Nah, kalau kita bicara di sini yaitu pabrik W akan mengirimkan barangnya ke gudang B sebesar 60 dan gudang C sebesar 30. Nah, begitu pula pabrik H akan mendistribusikan barangnya ke gudang A sebesar 50 dan gudang C sebesar 10.
Dan pabrik B akan mendistribusikan barangnya ke gudang B sebesar 50. Nah, di sini teman-teman bisa lihat juga ada marginal cost-nya, final solution-nya, dan ada iteration-nya juga. Nah, ini merupakan pengulangan ya teman-teman, atau pembuktian. Nah, ini sama kayak cara manual tadi juga ada. Nah, di sini pun ada shipping list-nya juga, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan dari masing-masing pengiriman. Nah, jika ini nanti dijumlahkan nih teman-teman, maka akan didapati hasilnya yaitu sebesar 1.890. Nah, berarti benar ya teman-teman bahwasannya baik melakukan perhitungan manual dengan aplikasi yaitu aplikasi QM for Windows juga didapati hasil yang sama. Nah, mungkin itu saja tutorial video kali ini. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.